350 paket bantuan sembako berupa makanan cepat saji, kebutuhan bayi, obat-obatan serta alat pelindung diri, yakni hand sanitizer dan masker, disalurkan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ITJI Sulawesi Selatan bersama siswa Sespiman Angkatan 61 di lokasi pengungsian korban kebakaran di Kampung Leping, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa petang tadi. Di momen Hari Kemerdekaan ke-76 tahun itu, bantuan sosial itu menyasar warga yang rumahnya hangus terbakar dan masih memilih tinggal di atas puing-puing sisa terbakar. Apalagi ini masih masa pandemi, agar tidak terjadi klaster baru di saat Makassar berupaya menurunkan jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Sebelumnya, 110 rumah terbakar, 320 jiwa dari 147 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pasca peristiwa kebakaran pada Rabu 11 Agustus 2021 lalu, meludeskan sedikitnya 110 rumah warga di Jalan Muhammad Tahir, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 147 kepala keluarga dari 320 jiwa kehilangan tempat tinggal. Penyaluran bantuan berupa 350 paket sembako dalam aksi sosial pada momen Hari Kemerdekaan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ITJI Pemda Sulsel dan Sulawesi Barat ini terlebih dulu didistribusi ke posko kebakaran sebelum dilakukan penyaluran secara langsung kepada warga yang terdampak kebakaran, dikatakan oleh Humas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ITJI Pemda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Nana Jamal. Relawan posko kebakaran Wandi menambahkan, 350 paket makanan, obat-obatan, dan APD akan disalurkan secara langsung ke masing-masing warga korban kebakaran berdasarkan data yang ada. Kalian kami mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kami dari Serdik Sespimen Angkatan 61 bersama rekan-rekan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia berbagi dengan masyarakat ataupun warga yang terdampak dari kebakaran di lokasi Jalan Muhammad Tahir ini. Jadi sesuai dengan program Polri Peduli, kami pun melakukan bakti sosial yang dibantu oleh rekan-rekan dari IJTI Sulsel. Ini ada berapa banyak yang diberikan bantuan? Kurang lebih tadi dari informasi dari rekan IJTI sebanyak 350 paket. Berupa apa itu, Pak? Berupa ada sembako, ada masker, obat-obatan, vitamin untuk termasuk keperluan bayi. Kurang lebih kepala keluarga yang ada di sini 150 kepala keluarga, maka dari itu dengan jumlah donasi yang kami salurkan, kami harap bahwa ini bisa sedikit meringankan kebutuhan dan juga beban dari para penyintas yang ada di Kecamatan Jongaya ini. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan tentunya kita mengharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang juga memang merupakan salah satu bentuk kegiatan dari IJTI Pemda Sulsel untuk bidang sosial dan kesejahteraan ini bisa terus berkelanjutan dan juga bisa bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya. Jadi dari IJTI Pemda Sulsel ini sendiri bukan hanya turun sebagai petugas untuk bisa meliput kejadian yang ada di lapangan, tapi juga bisa mengambil bagian dari hal-hal baik yang ada di lokasi tersebut. Jenisnya penyalurannya itu door to door. Satu paket satu rumah. Adapun lebihnya itu kita hitung per kakak. Itu kondisi sekarang para korban gimana dari pantauan? Kondisi korban sekarang untuk bantuan makanan dan lain-lain mungkin sudah cukup. Yang sekarang dikhususkan itu lebih ke recover, ada dalam bentuk alat masak ya, alat masak dan alat makan. Hingga kini, para korbannya masih bertahan hidup menggunakan tenda di balik reruntuhan puing-puing bangunan rumah mereka yang telah ludes terbakar. Tim Liputan Celebes TV.